Kebangkitan Nasional menyampaikan orasi Sutomo. Sutomo adalah dokter pendiri Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi cikal bakal proses kesadaran nasional dan kebangkitan nasional yang kemudian akhirnya melahirkan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini di dalam orasi Sutomo ini kami mengambil sebuah tema, Dokter Pemersatu Bangsa Berdaulat Bersama Rakyat. Kita tahu bahwa dokter Indonesia memang telah mengukirkan sejarah dalam gerakan memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Siapapun warga negara Republik Indonesia pasti mengakui dan tidak mungkin menutup mata untuk tidak mengenal Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo dan yang lainnya. Mereka adalah dokter-dokter yang sadar akan hak dan kewajibannya serta perannya kepada umat manusia dan bangsanya. Wahidin, Sutomo, Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan pada saat itu adalah tokoh yang penuh dedikasi, berjuang demi bangsa dan negara dengan cara-cara yang elegan, damai dan modern. Bahwa perjuangan mewujudkan cita-cita harus dilandasi dengan kesadaran tinggi dan dijalankan secara sistematis dan terorganisir. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional memiliki arti yang besar pada kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Hari Kebangkitan Nasional merupakan awal dari sebuah gerakan diplomasi dan propaganda tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Pergerakan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran nasional. Hal di atas merupakan fakta sejarah. Peran serta dokter pada proses pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20. Bagaimana keberadaan figur dokter pribumi sebagai pelopor semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Eratnya jalinan benang merah keberadaan dokter dengan lahirnya semangat tersebut tidak terlepas dari watak yang dibentuk melalui proses pendidikan kedokteran disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter. Dokter adalah figur yang dalam profesinya mengabdikan diri tanpa terpengaruh pertimbangan-pertimbangan agama, kedudukan sosial, jenis kelamin, suku dan politik kepartaian. Artinya, dalam pekerjaan keprofesiannya, dokter syarat dengan nilai kesetaraan, sebuah nilai yang dapat menimbulkan rasa nasionalisme, sebuah nilai yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia menuju kemandirian berbangsa dan bernegara. Sejarah pula yang mencatat bahwa kelompok pertama yang menginisiasi semangat nasionalisme adalah dokter. Sebuah semangat yang kemudian menjadi embrio kesadaran dan kemandirian berbangsa dan bernegara sehingga melahirkan gerakan kebangkitan nasional. Sebuah momentum yang akhirnya mendorong proses menuju kemerdekaan bangsa. Dan hasil dari proses tersebut membuktikan bahwa untuk merdeka dan menjadi bangsa yang terhormat harus dilandasi dengan kesadaran berbangsa serta rasa nasionalisme yang tinggi. Hari kebangkitan juga menuju kemerdekaan bangsa, sebuah pergerakan yang memiliki visi dan tujuan kedudukan bangsa yang terhormat. Peran kesejahteraan dokter Indonesia berlanjut pada fase-fase memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa komunitas dokter Indonesia termasuk dalam kelompok yang dalam situasi kritis secara objektif akan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Keterpanggilan atas peran tersebut dimungkinkan karena sejalan dengan nilai-nilai luhur dan kultur profesi kedokteran yang syarat dengan nilai altruisme, kasih sayang, serta berhubungan langsung dengan nilai kemanusiaan dan dijiwai oleh semangat sumpah dokternya. Selama ini peran dokter terlihat pada upaya penyataan fisik saja. Para dokter banyak yang masih terjebak pada rutinitas profesionalisme yang sempit. Para dokter akhirnya hanya memahami bahwa ilmu kedokteran hanya mempelajari segala sesuatu tentang penyakit. Dokter dalam kiprahnya saat ini dan masa mendatang seyogyanya menerapkan dalam perannya sebagai dokter pemersatu bangsa dengan peran-peran independensi yang senantiasa memperjuangkan dan berdaulat bersama rakyat. Pada dasarnya dokter adalah bagian dari kelompok intelektual yang dalam menjalankan profesinya langsung berhadapan atau berada di tengah masyarakat dan dibekali nilai profesi yang menjadi kompas dalam segala tindakannya.
Nilai profesi antara lain adalah kemanusiaan, etika, kompetensi. Nilai profesi ini yang menjadi dasar keprofesian dokter dalam menjalankan profesionalisme. Perannya juga menempatkan kelompok profesi dokter bukan objek tapi subjek yang berperan aktif dalam menjalankan peran intelektual profesionalisme dengan jiwa nasionalismenya dan kebangsaan. Dokter Indonesia terikat dengan suatu etika yang termuat dalam kode etik kedokteran Indonesia yang dilandaskan pada norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia dan memiliki asas-asas dalam falsafah masyarakat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, nilai kebangsaan dan nasionalisme yang sudah terpatri sejak dokter itu mengucapkan sumpahnya tanpa harus terjebak di dalam labelisasi, polarisasi keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik dan kedudukan sosial yang menjadi permasalahan bangsa saat ini. Nilai dan moral ini menjadi pedoman atas problematika yang terjadi. Nilai dan moral ini menjadi pedoman atas problematika yang terjadi saat ini karena keuniversalannya yang tidak lekang oleh waktu. Segala wajah dunia boleh berubah, tetapi fitrah keberadaan profesi dokter adalah untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan dan penghormatan tertinggi kepada seluruh makhluk hidup insani. Dokter harus dapat menempatkan diri sebagai perekat, pemersatu bangsa di tengah dan menggalang kebersamaan seluruh pihak agar potensi perpecahan dapat diredam. Doktrin dan prinsip moral yang non-diskriminatif yang sudah terpatri dan mendarah daging sejak dahulu harus terus dijaga sebagai kewajiban etik dan profesionalisme para dokter. Harmonisasi dan kesejahteraan tetap harus dikedepankan untuk bekerja bersama-sama rakyat dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Peran di atas bukan hal yang mustahil bagi Ikatan Dokter Indonesia, mengingat Ikatan Dokter Indonesia beranggotakan orang-orang yang terdidik atau sarjana. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana Ikatan Dokter Indonesia yang mewadahi seluruh dokter Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi dokter di Indonesia dengan seluruh jajarannya dapat merevitalisasi dan merekonstruksi peran pengabdiannya sehingga dapat menciptakan kader-kader bangsa yang mampu memerankan fungsi dan peran sebagai dokter pemersatu bangsa berdaulat bersama rakyat. Demikian orasi Sutomo yang bisa saya sampaikan, dan tentunya titik balik momentum di Mentawai ini kita harapkan jadi momentum untuk perbaikan profesi kedokteran, perbaikan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Mentawai, dan dibuktikan tadi oleh anak-anak kita yang dengan gagah, dengan lantang mengucapkan pesan-pesan kesehatan sebagai pembelajaran kesehatan, juga edukasi kesehatan kita kepada seluruh masyarakat. Marilah kita bersama-sama membangun kesehatan kita yang bukan hanya peran dari dokter saja, tetapi juga didukung oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bersama membangun bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.